Pagi, semangat pagi semua, siapkan diri untuk masa depan. Belajar, berlatih, dan terus berusaha. Kapan saja, di mana saja. Mari kita tanamkan budaya belajar, tingkatkan kompetensi, ikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama kita pasti bisa. Ayo terlibat aktif, lakukan inovasi, saling berbagi untuk yang terbaik. Kita merdeka belajar tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah, pendidik kita jadi penggerak, tingkatkan mutu pendidikan. Putra putri bangsa, kamu bisa, kita semua bisa bersama-sama bangun masa depan. Ayo terlibat aktif, lakukan inovasi, saling berbagi untuk yang terbaik. Kita merdeka belajar tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah, pendidik kita jadi penggerak, tingkatkan mutu pendidikan. Putra putri bangsa, kamu bisa, kita semua bisa bersama-sama bangun masa depan. Mari kita tanamkan budaya belajar, tingkatkan kompetensi, ikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama kita pasti bisa. Dengan budaya belajar kita dapat bersaing. Majulah pendidikan Indonesia. Ya, kebersihan kita ya. Kebersihan. Pagi,
mengikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama kita pasti bisa. Ayo terlibat aktif, lakukan inovasi, saling berbagi untuk yang terbaik. Kita merdeka belajar tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah pendidik kita jadi penggerak, tingkatkan mutu pendidikan. Putra putri bangsa kamu bisa, kita semua bisa bersama-sama bangun masa depan. Untuk yang terbaik, kita merdeka belajar tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah pendidik kita jadi penggerak, tingkatkan mutu pendidikan. Putra putri bangsa kamu bisa, kita semua bisa bersama-sama bangun masa depan. Mari kita tanamkan budaya belajar, tingkatkan kompetensi, ikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama kita pasti bisa. Dengan budaya belajar kita dapat bersaing. Majulah pendidikan Indonesia. Permintaan kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka sosialisasi di sekolah ini, yaitu sosialisasi disiplin positif di SDG 09-392 Pelaku Berkosial. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kepada kita kesehatan sampai pada saat ini kita dengan keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Ya. Di sini saya hormati kepada Bapak Makmur Subayu Guru Penggerak dari SD Pematang Dono Silau, dan kepada guru-guru yang ada di sini. Marilah kita sama-sama belajar kepada Bapak Makmur Subayu, biar kita selalu ada di SD kita penggerak, biar bisa kita menuntun ataupun
benar dan positif. Jadi di sini kami mintakan kepada Bapak Makmur Sipayu, kalau ada misalnya kami kurang tahu memberikan saran kepada anak-anak didik dan kepada guru-guru yang ada di sini, tolong kami ajari. Dan kami belum tahu bagaimana cara-cara daripada bagaimana guru untuk menggerakkan kepada anak didik kita di sini supaya bisa maju dan bisa berpadu dengan pendidikan yang berkualitas dan positif. Jadi di sini kami bilangkan kepada kita semua, terlebih kepada Bapak Makmur Sipayu, inilah kita Bapak Payu. Sedangkan pada hari yang sudah lewat tanggal 5 hari itu, memang saya untuk mengingatkan kepada kami guru di sini, sungguh memang gembira ataupun menyenangkan sewaktu kita sosialisasi di rumah masyarakat. Jadi di sini kami himbau kepada anak-anak didik ataupun kami ajarkan kepada guru kami, Bapak Payung, supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Ataupun contohlah bila di dalam kelas ataupun budaya yang positif itu, pada kita semua guru-guru yang ada di sini, tolong di dalam kelas kita benahi ataupun ada anak didik yang tidak bisa diperintah ataupun ribut, jangan kita terus marah. Kita ambil jalan yang terbaik. Kita didik dia ataupun kita ajari, kita dia contoh mengajari dengan baik dan memberi saran bagaimana supaya dia ada kesadaran. Karena zaman sekarang tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Jadi kalau kita selaku guru, terlebih kepada guru-guru semua di kelas masing-masing, tolonglah jangan mau bikin marah kepada anak didik kita. Jadi contoh kepada Bapak Makmur Sipayu, kalau ada Bapak Payung misalnya yang kami salah ataupun yang kami perbuat di dalam kelas, tolonglah ajari kami. Dan selaku saya pun kepala sekolah memang kurang bisa untuk menerapkan bagaimana cara pendidikan di dalam pelajaran guru bergerak ini. Jadi di sini saya minta maaf kepada Bapak Makmur Sipayu dan begitu juga kepada ibu-ibu guru yang ada di sini. Mudah-mudahan dari sini ke atas kita berubah sikap bagaimana supaya sekolah kita ini bisa maju, bisa mandiri ataupun budaya yang bisa membuat positif. Jadi saya himbau kepada guru-guru terutama kepada Bapak Makmur Sipayu, saya sarankan ambillah bagaimana yang terbaik, bikin prioritas ataupun program kelas masing-masing terutama di sekolah kita ini. Biar kita jangan malu terhadap kepada sekolah-sekolah yang lain. Tapi ini pun sudah sangat bangga dibikin ibu, dibikin Bapak Sipayu kepada kami semua Bapak Payung, karena kami di sini kiranya masih butuh untuk mendengarkan bimbingan daripada Bapak Payung, karena Bapak Payung sudah sering keluar dari desa kita ini. Jadi di sini kami himbau, kami sarankan kepada Bapak Payung supaya Bapak Payunglah memberikan kepada kami bagaimana cara-cara ataupun bagaimana untuk memberikan kepada anak didik ini bagaimana yang terbaik
Jadi di sini kami mohon, kami meminta kepada Bapak Payu agar bisa menjelaskan sedikit demi sedikit kepada kami semua. Jadi begitulah kata pembuka dari saya. Terima kasih kepada kita semua. Ya, terima kasih kepada ibu sekolah yang memberikan sambutan dalam sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Hal yang saya hormati ibu kepala sekolah dan rekan guru semua. Izinkan saya untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita. Jadi yang pertama tadi kita sudah bernyanyi, yang selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu budaya positif di SD Negeri 091 Kabupaten Silo. Selanjutnya di sini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dalam proses menuntun anak, diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik, terutama kita ya, agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Hal ini menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Konsep-konsep budaya positif yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi di sini yang paling kita bahas yaitu disiplin positif, pembentukan keyakinan kelas, dan bagaimana kita mengontrol siswa sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi ya Bapak Ibu yang saya hormati, di sini disiplin positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada kata yang dilaksanakan, yaitu di sekolah kita ini, terutama di kelas kita masing-masing, diupayakan kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas inilah peraturan yang dibuat yang disetujui bersama. Kesepakatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang perlu kita kembangkan. Apa saja itu kesepakatan kelas? Terima kasih. Kita lanjut. Kesepakatan kelas dijadikan sebagai keyakinan kelas yang merupakan salah satu unsur menumbuhkan disiplin positif. Di sini ada kita buat contoh keyakinan kelas. Yang pertama di sini kesetujuan kita bersama di sekolah kita ini, kita buat yaitu sapa dan salam. Jadi jika bertemu dengan anak-anak kita, tentunya kita menyapa dan mereka menyapa. Itulah yang penting, termasuk juga disiplin positif. Yang kedua, sebelum masuk sekolah, sebelum pembelajaran, kita laksanakan berdoa terlebih dahulu di kelas. Ini cocok juga untuk dibuat menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, hadir ke sekolah tepat waktu. Jadi tentunya di sini siswa kita suruh tepat waktu, jadi gurunya juga harus tepat waktu. Nah, yang keempat, dari rumah sebelum ke sekolah itu diupayakan anak kita diajarkan agar terlebih dahulu makan dari rumah. Ini yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini semua kita bekerja sama Bapak Ibu dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Jadi kita tanamkan budaya positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya, siswa itu kita tanamkan menghargai sesama ataupun menghargai guru, terutama menghargai sesama agar tidak berantem siswa kita. Jadi selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, berpakaian rapi dan lengkap,
disiplin positif yang kita buat, yaitu sebagai keyakinan di sekolah kita. Sapa dan salam, berdoa sebelum dan selesai pembelajaran, hadir ke sekolah tepat waktu, makan dari rumah sebelum ke sekolah, menjaga kebersihan di luar sekolah, menghargai guru dan sesama, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, berpakaian rapi dan lengkap, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi kira-kira yang perlu ditambahkan Bapak Ibu dari keyakinan sekolah yang kita buat? Coba dari Bapak Ibu, apa saja yang kita perlukan lagi untuk menambahkan budaya positif di sekolah kita ini? Atau dari Ibu Kepala Sekolah ada saran lagi? Ya, ada? Kira-kira keyakinan kelas yang perlu kita buat bagaimana caranya? Ada yang perlu kita tanyakan? Jadi ini kita sampaikan di sekolah, di kelas. Konsekuensinya datangnya dari siswa. Contoh, saya buat demikian. Dia tidak memakai sandal sekolah. Jadi ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi tidak berpakaian rapi ke sekolah. Berarti konsekuensinya ada. Kesepakatan yang dibuat di kelas itu ditentukan. Apabila tidak lengkap, berpakaian lengkap, konsekuensinya apa? Itu datangnya dari keputusan bersama di kelas. Jadi bukan guru yang langsung menghukum, tetapi kesepakatan itu yang menentukan dia, yang menentukan arah bagaimana sebenarnya yang terbaik. Berarti konsekuensinya berbeda. Contoh, 15 menit istirahat, dia ada di dalam ruangan. Jadi demikian caranya untuk membuat konsekuensi yang telah disepakati. Jadi kira-kira ada pertanyaan berbeda? Tidak ada yang lanjut. Baik. Konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang ada di mereka. Perubahan paradigma itu membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, berdiri dan bertanggung jawab. Ibu yang terkasih, salam dan bahagia. Masih semangat ya? Baik. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut yaitu: 1. Guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada video dari Merdeka Belajar, itu dari Kemdikbud. Kita dengarkan dari Bapak Ibu, sekalian kita tonton. Kita tengok di sini bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang diharapkan kepada kita untuk menunjukkan budaya positif itu ada 5. Ya, kita sebagai individu harus tentu dengan teori kontrol yang diucapkan oleh dosen. Itu yang pertama, guru sebagai penghukum,
Dua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pembantu. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Menurut pemahaman kita, yang manakah yang paling bagus yang perlu kita terapkan di sekolah kita, terutama di kelas kita? Coba siapa yang bisa memberikan pendapat? Ibu, kalian yang telah bantu. Dari video yang tadi kita tonton, yang saya dapat pahami, yang saya berikan di sini yaitu guru itu sebagai manajer. Ya, contohnya kalau anak kita itu berbuat kesalahan, kita tanya siswa kita itu apa akibatnya jika dia itu berbuat kesalahan, siapa saja yang dirugikan oleh perbuatannya itu. Kemudian anak kita itu pasti menyebutkan siapa-siapa saja yang dirugikan karena kesalahannya. Kemudian kita bertanya, apakah kamu ingin berubah atau apakah kamu menyesal dengan perbuatanmu? Seperti itu. Kemudian jika anak kita tentu saja menjawab dia pasti menyesal dengan perbuatannya. Nah, di situ kita bertanya, apakah yang harus dia perbuat agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi? Dan dia pasti akan menyatakan hal-hal yang ingin dia ubah dari perilakunya yang buruk. Dan itulah yang kita akan terapkan kepada anak-anak kita di kelas. Itu menurut pemahaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Susiati Lagi. Sesuai dengan teori kontrol, memang yang paling penting adalah teori manajer. Sebelum sampai kepada teori manajer, maka teori kita sebagai posisi kita sebagai teman, ya, sebagai teman dan sebagai teman tahu. Jadi posisi penghukum kalau kita tinggalkan karena kontrak anak sekarang mereka perlu tuntutan, ya, sesuai dengan konsep pendidikan belajar. Jadi ibu guru yang terhormat, di sini hal selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Proses segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yaitu tidak ada yang bersalah, kita menstabilkan identitas karena anak-anak itu perlu juga kita ketahui apa penyebab sehingga dia membuat kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu semua manusia punya kesalahan. Dan yang kedua, apabila kesalahan yang tersebut kelihatan bahwa kita tersebut memvalidasi bahwa tindakan itu adalah salah, jadi kita sadarkan dia agar tindakannya tersebut salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dilanggarnya apa? Jadi keyakinan itu termasuk kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sosialisasi mengenai disiplin positif di sekolah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri sendiri sebagai guru. Selanjutnya, guru itu hendaknya belajar. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara kita untuk mendidik, menuntun anak didik sesuai dengan konsep belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita perlu menuntun Bapak Ibu. Jadi hendaknya kita sebagai guru mampu sebagai teman, mampu memantau anak-anak kita, mampu sebagai manajer agar anak tersebut
sadar akan kesalahannya dan memperbaikinya secara mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Kita mulai dari kelas kita buat kesepakatan di kelas, apabila dilanggar sosialisasinya sesuai yang ditanya. Jadi demikian yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai calon guru bergerak, nama saya Pak Sipayung, guru di SD Negeri 091-92 Pematang Manusia. Sekian dan terima kasih.